Fenomena belakangan ini di mana beberapa public figure Kristen memutuskan untuk meninggalkan Yesus dengan murtad dari iman Kristen. Karena saya cinta Yesus, makanya saya pun masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, banyak sekali dari umat Kristen yang kecewa ya, karena banyak sekali dari public figure yang notabene awalnya beragama Kristen dan sekarang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Contohnya banyak sekali teman-teman ya, tetapi yang lagi viral sekarang ini adalah masuk Islamnya Dr. Richard Lee. Dan hal ini membuat seorang polemikus Kristen yaitu Elia Miron juga memberikan rasa kekecewaannya dengan menanggapinya seperti ini, teman-teman. Hai teman-teman, dalam video ini saya mau menanggapi fenomena belakangan ini di mana beberapa public figure Kristen memutuskan untuk meninggalkan Yesus dengan murtad dari iman Kristen. Sebenarnya kebebasan beragama itu adalah hak setiap individu dan hak setiap manusia. Hanya saja saya percaya bahwa orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengapa ia harus menjadi pengikut Yesus. Yang dengan demikian orang-orang yang meninggalkan Yesus ini pasti berpikir bahwa ada yang lebih berharga dari Yesus itu sendiri. Atau bahkan mereka berusaha untuk membenarkan pikiran atau perasaan mereka itu dengan berkata, Yesus sama aja kok dengan iman lain. Yesus sama aja kok dengan agama lain. Jadi nggak masalah saya tinggalkan Yesus, yang penting saya tetap beragama. Lalu dengan demikian mereka bisa memperoleh semua keinginan mereka, mau harta, mau tahta, mau perempuan, mau laki-laki, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh patut kita kasihani dan kita doakan sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti apa makna, apa tujuan, dan apa arti mengikuti Yesus itu. Sehingga mereka dengan mudah meninggalkan Yesus demi tujuan-tujuan mereka yang lain yang mereka pikir lebih berharga daripada Yesus Kristus itu sendiri. Nah teman-teman, untuk menanggapi statement ataupun asumsi dari Elia Miron, benarkah seorang mu'alaf itu meninggalkan Yesus? Kita akan tampilkan video dari seorang mu'alaf. Apakah faktor yang membuat pria ini masuk Islam? Mari kita simak videonya. Yesus itu segala-galanya. Kamu mu'alaf belum tentu mengerti tentang agama Islam atau mendalami hanya karena mau sesuatu atau karena cinta. Betul, saya masuk Islam memang karena saya mau sesuatu. Nggak munah saya. Saya memang mau sesuatu, saya mau ridho Allah. Nggak tahu karena cinta. Memang karena saya cinta Yesus, makanya saya pun masuk Islam. Coba deh buka Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu. Dan Yesus pun gak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Gak pernah. Dia itu utusan Allah. Menurut Elia Miron, orang Kristen yang masuk Islam atau menjadi mu'alaf dikatakan itu meninggalkan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elia Miron dibantah oleh seorang mu'alaf. Para mu'alaf mengatakan mereka masuk Islam karena mereka mencintai Yesus. Apa buktinya? Apakah bukti kecintaan mereka terhadap Yesus? Ya, terbukti mereka tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi menempatkan Yesus pada posisinya, yaitu sebagai utusan. Terbukti di dalam Matius 15 nomor 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan lalu apakah bukti kalau para mu'alaf itu masuk Islam karena mencintai Yesus? Karena para mu'alaf itu sekarang sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus, yang mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada tertulis di dalam Lukas 4 nomor 8. Dan selanjutnya ketika Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah itu dilakukan dengan cara bersujud, para mu'alaf itu melakukan menyembah Allah dengan cara bersujud juga. Dan ketika Yesus mengajarkan berdoa hanya kepada Allah, para mu'alaf itu berdoa juga hanya kepada Allah. Nah, itulah alasan terkuat para mu'alaf itu masuk Islam. Mereka bukannya meninggalkan Yesus, tetapi karena kecintaannya kepada Yesus dan ingin mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi terbukti apa yang dikatakan oleh Elia Miron, para mu'alaf katanya meninggalkan Yesus itu adalah sebuah fitnah yang sangat besar, teman-teman ya. Terbukti para mu'alaf itu masuk Islam karena mereka cinta dengan Yesus. Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Haruskah aku menjawab pertanyaan itu? Kadang aku ngerasa pertanyaan ini tidak harus aku jawab ya. Karena ketika aku menjawab suatu pertanyaan tapi menyakitin orang lain, menurutku lebih baik aku tidak menjawab. Terserah kalian mau ngomong apa kayak gitu kan. Mungkin Ustadz Dery bisa bantuin saya menjawab. Aku rasa ya, waktu itu sempat tabayun ke Dr. Richard Lee. Kohani juga sempat telepon kan. Jadi maksud Dr. Richard tuh Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena berpuluh tahun manggil Nabi Isa itu Tuhan Yesus. Ya, slip of tongue lah. Aku bingung ya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini punya seolah-olah, tapi kan jenis pertanyaannya itu seperti ingin menjatuhkan, jenis pertanyaan itu mengejek gitu kan. Dan aku tidak pernah ingin menjawab pertanyaan ini sebenarnya, karena ketika aku menjawab, ini kan pakai akan menyakitin orang. Bener ya, kalau aku jawabannya begini, tergantung siapa yang nanya. Kalau yang nanya misalnya orang-orang yang sudah jelas tadi ya, selain 3 orang tadi abaikan aja. Tapi kalau yang nanya adalah 3 orang itu, menurutku sih jawab, jelaskan. Karena gini, ada juga banyak orang yang kupikir ya, kebawa opininya gara-gara dia nggak ngerti. Kata-kata Ali bin Abu Thalib bahwa kita nggak harus menjelaskan diri kita pada siapapun, karena yang benci nggak akan percaya dan yang mencintai pasti akan tetap mencintai. Tidak perlu itu. Itu berlaku pada sesuatu yang memang nggak perlu diklarifikasi. Nah kalau ini menurutku harus diklarifikasi sih. Dan kalau kayak tadi ya, itu sangat mungkin banget slip of tongue itu masih sangat mungkin sekali. Contoh ya, ini aku mau kasih tahu nih. Aku pas masuk Islam, tahu nggak di Palembang di Kolne Atmo, Gereja Hati Kudus, Saverius Maria? Tahu ya? Tahu. Aku kan sekolah SMP Saverius Maria. Tiap kali aku ke sana itu ada gambar Yesus tuh, gede itu, Ustaz. Terus ada di situ, datanglah kepadaku siapapun yang berbeban berat, gitu. Aku ngeliat wajahnya Yesus hampir tiap hari tuh ceritanya di depan itu. Ketika aku masuk Islam. Ya kan kita tahu konsep dulu tentang Tuhan kan bukan Allah. Betul. Ya kan ya. Nah ketika aku bilang Allahu Akbar, itu kepala aku kepikiran gambar itu. Yang kulihat tiap hari itu pas ke sekolah. Itu 3 bulan baru bisa hilang. Nah itu namanya pembiasaan. Teman-teman, itulah tadi klarifikasi dari Dr. Richard Lee ya. Kenapa kalau sudah login, kalau sudah masuk Islam, kok masih memanggil nama Tuhannya yang dulu, yaitu Yesus. Itu hanyalah sebuah kesalahan ataupun kebiasaan yang lama, belum bisa serta-merta dihilangkan ketika Dr. Richard Lee masuk Islam. Teman-teman, kita doakan untuk Dr. Richard Lee, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.